Tanjung Pinang merupakan salah satu kota yang berada di Indonesia yang merupakan ibu kota dari Kepulauan Riau. Nah, Kepulauan Riau itu sendiri terletak di salah satu pulau yang menampung Pulau Bintan dan juga beberapa pulau kecil seperti Pulau Dompak dan Pulau Penyengat. Nah, Tanjung Bintang Kepulauan Riau adalah sebuah pulau yang terletak di perbatasan sebelah barat Indonesia yang memiliki sejarah kental dengan Kesultanan Johor Malaysia. Hingga kini nuansa Melayu masih dapat dirasakan di kepulauan tersebut. Nah, budaya Kepulauan Riau itu sangat dipengaruhi oleh kebudayaan suku Melayu dan juga etnis Tionghoa. Nah, beberapa suku, contohnya Jawa, Bali, Bugis, Batak, dan kebudayaan Eropa juga berpengaruh pada beberapa bidang kebudayaan di kepulauan tersebut. Nah, beberapa budaya Kepulauan Riau juga dipengaruhi oleh budaya umat Islam. Suku Melayu yang berkembang di Kepulauan Riau juga merupakan suku yang berasaskan Islam. Namun, bukan hanya agama Islam saja, tetapi juga kebudayaan di sana dipengaruhi oleh budaya keagamaan umat Buddha, Kristen, dan juga Konghucu. Nah, di Kepulauan Riau sendiri ada rumah adat yang disebut dengan belah bubung. Nah, belah bubung sendiri ini dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan bentuk atapnya. Nah, yang pertama itu adalah rumah lipat pandan, di mana atapnya itu curam. Lalu yang kedua ada rumah lipat kanjang, itu atapnya agak mendatar. Lalu rumah atap layar disebut juga atau ampar labu. Bagian bawah dari atap ditambah dengan atap lain. Lalu ada rumah perabung panjang yang perabung atapnya sejajar dengan jalan raya, serta ada perabung melintang, di mana perabung atapnya itu tidak sejajar dengan jalan. Nah, selain rumah adat, ada juga upacara adat tradisional yang dilaksanakan oleh masyarakat di Kepulauan Riau. Nah, salah satu upacara tradisional yang dilaksanakan oleh masyarakat di Kepulauan Riau yaitu basuh lantai di Lingga. Nah, selain itu juga terdapat beberapa tarian yang terkenal di Kepulauan Riau. Salah satu tarian yang paling terkenal dari Kepulauan Riau yang dapat kita nikmati yaitu tari Zapin. Nah, secara umum perekonomian di Kepulauan Riau itu didominasi oleh etnis Cina. Sektor perdagangan itu merupakan sektor yang terpenting di daerah ini, yang telah secara tradisional menjadi lapangan pekerjaan yang didominasi oleh kelompok etnis Cina. Nah, dominannya kelompok etnis Cina dalam bidang perdagangan ini berakar dari sejarah masa lalu. Nah, karena semua kantor-kantor pemerintahan itu berada di kota, aktivitas perdagangan juga cenderung terpusat di sini. Dampak dari peluang kerja yang dihasilkannya, kepadatan penduduk di kota-kota itu cenderung lebih padat dibandingkan dengan yang ada di kampung-kampung. Nah, jika kita amati Kecamatan Bintan Selatan yang menjadi pusat pemerintahan di Tanjung Pinang, itu dapat dilihat perbedaan tingkat kepadatan penduduknya. Semakin dekat sebuah kampung dengan Tanjung Pinang, maka semakin padat penduduknya. Nah, begitu juga ketika kampung itu semakin jauh dari Tanjung Pinang, maka semakin jarang penduduknya. Nah, dikarenakan mayoritas penduduk di Kepulauan Riau adalah suku bangsa Melayu beragama Islam dengan mengandalkan laut sebagai sumber mata pencaharian, masyarakat di wilayah ini tuh tinggal di sepanjang pesisir pulau. Sehingga pengetahuan masyarakat tentang lingkungan, teknologi tradisional, dan tradisi-tradisi yang berhubungan dengan lingkungan biasanya berkaitan dengan mata pencaharian mereka sebagai seorang nelayan. Pengetahuan tentang gejala-gejala alam memperlihatkan bahwa keberadaan alam dan lingkungan itu mempengaruhi pula aktivitas mereka sehari-hari. Demikian pula halnya dengan pengetahuan tentang lingkungan biologis. Nah, pengetahuan tentang laut itu diperoleh secara turun-temurun. Hal yang dirintis dan diketahui oleh orang dahulu itu terhadap lingkungan yang dijadikan sebagai pegangan pada masa sekarang. Nah, pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat Kepulauan Riau itu bersifat tradisional. Walaupun demikian, pengetahuan ini tuh membentuk pola pikir dalam menanggapi alam dan sekitarnya, sehingga membentuk kearifan tradisional dari Kepulauan Riau itu sendiri. Nah, pengetahuan orang dahulu masih tetap terpelihara hingga saat ini. Nah, walaupun tidak seluruh pengetahuan tersebut diwarisi oleh penerusnya. Nah, selain daripada aktivitas perdagangannya, serta masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan, Kepulauan Riau, tepatnya di Kota Batam, itu telah ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus yang diberikan beberapa kewenangan terkait dengan ekspor, impor, logistik, industri, dan lain sebagainya. Nah, dengan demikian, ada beberapa kelebihan dan kekurangan yang dapat dirasakan oleh masyarakat di Kepulauan Riau, khususnya di Kota Batam. Nah, kelebihannya, yang pertama yaitu dengan berkembangnya kegiatan
Kota Batam sebagai kawasan ekonomi khusus itu diharapkan dapat mendorong perkembangan industri jasa pendukung lainnya yang menjadi usaha masyarakat sekitar melalui jasa angkutan, jasa pelayanan penginapan, jasa hiburan, perhotelan, dan lain sebagainya. Lalu kelebihan yang kedua yaitu dengan adanya pasar penampungan hasil-hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, itu masyarakat akan meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan masyarakat. Lalu yang ketiga, selain itu dengan adanya kawasan ekonomi khusus yang akan menjadi tempat beroperasinya beberapa industri dan perdagangan, itu maka diharapkan akan dapat menampung hasil produksi pertanian, perkebunan, perikanan, kerajinan masyarakat sekitar untuk diolah menjadi bahan baku bagi industri yang ada di kawasan ekonomi khusus tersebut. Nah, yang terakhir itu dengan adanya kawasan ekonomi khusus diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi jumlah sebagian besar sehingga dapat menyerap tenaga kerja dan mengurangi jumlah pengangguran di kota tersebut. Nah, setelah tadi kita membahas mengenai kawasan ekonomi khusus dan mengenai kelebihannya, sekarang kita akan membahas mengenai kekurangan dari kawasan ekonomi khusus itu sendiri. Nah, kekurangan yang pertama yaitu kelemahan utamanya yaitu mengenai aspek lingkungannya, misalkan polusi dan limbah. Nah, polusi dan limbah itu dapat berupa polusi udara, air, maupun tanah. Nah, polusi dan limbah ini dapat dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan industri, sehingga dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat sehari-hari. Lalu yang kedua ada kawasan ekonomi khusus itu berusaha menguasai pasar atau market dengan menjalankan monopoli baik pembelian atau penjualan produk. Dan yang terakhir, kekurangan dari kawasan ekonomi khusus itu yaitu berusaha memperoleh tenaga kerja atau buruh dengan upah yang lebih murah sehingga dapat memberikan dampak yang kurang signifikan kepada masyarakat di sekitarnya sebagai tenaga kerja dalam kota atau provinsi tersebut.